Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 29 November 2020 adalah hari Minggu Advent pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 16b sampai 17 dilanjutkan dengan pasal 64 ayat 1 dan ayat 3b sampai 8. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mempersiapkan hati kita. Pada hari ini kita memasuki masa Advent. Gereja mengajak kita untuk menyiapkan hati kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Apa makna masa Advent untuk kita dan bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Yesus? Peristiwa kelahiran Yesus merupakan sebuah pengalaman kontroversial atau ketegangan antara terang dan gelap, antara ketakutan dan kegembiraan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini sangat bagus karena membantu kita untuk memahami makna masa Advent sekaligus mempersiapkan hati kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya merupakan sebuah doa umat Israel di hadapan Allah. Isi doa tersebut di satu pihak merupakan pengakuan jujur atas dosa dan kelemahan mereka, namun di pihak lain merupakan ungkapan iman dan harapan mereka akan campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Bacaan yang kedua juga merupakan sebuah doa pribadi dari Rasul Paulus. Rasul Paulus di satu pihak mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas pelbagai anugerah yang telah diterima umat di Korintus sebagai suatu kekayaan rohani, serta di pihak yang lain mengajak umat Korintus untuk tetap menanti dan mengharapkan pernyataan Kristus dalam kehidupan mereka. Kemudian dalam bacaan Injil pada hari ini menampilkan Yesus yang berbicara tentang ketegangan antara sikap waspada dari pihak manusia dan sebuah kunjungan dari pihak Allah yang tidak jelas kapan. Saudara-saudariku terkasih, apa pesannya untuk kita yang memasuki masa Advent ini? Apa yang harus kita lakukan pada pekan pertama masa Advent? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan doa syukur kepada Allah atas pelbagai anugerah roh yang telah kita terima di dalam hidup kita, terutama roh kegembiraan dan penghargaan yang kita alami dan rasakan di tengah pergumulan dan kesulitan, serta tantangan yang kita alami setiap hari. Anugerah roh itulah menjadi kekuatan sekaligus kekayaan kita sebagai orang beriman. Tetapi kita juga harus belajar jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah menyadari dan mengakui kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama sebagai manusia, baik sebagai pribadi
maupun sebagai kelompok umat. Pengakuan itu bisa kita lakukan di hadapan Tuhan dalam sakramen pengampunan dosa lewat seorang imam. Sakramen pengampunan adalah suatu anugerah kasih Tuhan untuk kita. Hal ketiga yang perlu kita kembangkan selama masa Advent adalah membangun sikap waspada dan berjaga-jaga atas kunjungan dan kehadiran Tuhan setiap saat. Tuhan hadir dan mengunjungi kita lewat peristiwa atau orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Suatu peristiwa, entah kematian atau kecelakaan dan bencana, merupakan undangan dan tawaran untuk berbuat kasih. Demikian pula orang-orang yang kita jumpai setiap hari dengan segala duka dan derita serta jeritan hatinya juga merupakan sebuah tawaran dan undangan Tuhan untuk berbuat kasih kepada sesama. Semoga pada masa Advent menjadi suatu masa rahmat untuk lebih dekat dengan Tuhan dalam doa syukur dan pertobatan, sekaligus lebih berbuat kasih satu sama lain dalam keluarga, komunitas, dan tempat kerja kita masing-masing. Semoga demikian. Amin.